Aku mulai ya. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Prasetyo Abadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teorema Diferensial Real, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Teorema Taylor. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Sinta Nuriza Berlianti dan rekan saya. Saya Rizia Dunia. Oke, lanjut saja ke materinya. Dalam kalkulus, teorema Taylor menyatakan bahwa suatu fungsi yang terdiferensiasi dapat dinyatakan dalam suatu deret pangkat atau suku banyak, atau yang biasa disebut itu polinomial. Koefisien polinomial tersebut hanya bergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Next, aproksimasi polinomial. Fungsi yang kompleks dapat didekatkan menggunakan polinomial yang lebih sederhana di sekitar suatu titik. Polinomial ini biasa disebut dengan polinomial Taylor ke n. Nah, untuk koefisiennya itu ditentukan oleh turunan. Koefisien pada polinomial Taylor ditentukan oleh nilai turunan fungsi pada titik tertentu A. Rumus umumnya biasanya ditulis sebagai f pangkat NA per n faktorial, di mana f pangkat NA merupakan turunan ke n dari fungsi f pada titik A dan n faktorial itu merupakan faktorial dari n. Selanjutnya ada suku sisa atau remainder. Suku sisa merupakan selisih antara nilai fungsi yang sebenarnya dan nilai polinomial Taylor yang digunakan sebagai aproksimasi. Semakin tinggi deret polinomialnya, maka semakin kecil suku sisanya dan semakin akurat aproksimasinya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan. Di selanjutnya ini ada teorema Taylor dalam satu variabel. Teorema Taylor menyatakan setiap rumus dapat dihampiri dengan polinomial. Contoh sederhana penerapan teorema Taylor adalah hampiran fungsi eksponensial e pangkat x dekat x sama dengan 0, di mana e pangkat x sama dengan 1 ditambah x tambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial sampai dengan x pangkat n per n faktorial. Lebih umum lagi, teorema Taylor berlaku untuk setiap fungsi yang dapat diturunkan f dengan hampiran untuk x di dekat titik A dalam bentuk fx sama dengan fa ditambah f aksen a dikali x dikurangi a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x dikurangi a kuadrat ditambah sampai dengan f pangkat n dikali a per n faktorial dikali x dikurangi a pangkat n. Suku sisa adalah perbedaan antara fungsi dan polinomial hampirannya. Rn x sama dengan fx dikurangi dalam kurung fa ditambah f aksen a dikali x dikurangi a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x dikurangi a kuadrat ditambah sampai dengan f pangkat n a per n faktorial dikali x dikurangi a pangkat n. Meskipun rumus eksplisit untuk suku sisa ini jarang digunakan, teorema Taylor juga memberikan estimasi nilai sisanya. Dengan kata lain, untuk X cukup dekat dengan A, suku sisa haruslah cukup kecil. Teorema Taylor memberikan informasi persis seberapa kecil suku sisa tersebut. Di selanjutnya ini ada pembuktiannya.
kita pakai integral, di mana integral dengan batas atas X, batas bawah A, F aksen T dt sama dengan Fx dikurangi Fa, yang dapat kita susun ulang menjadi Fx sama dengan Fa ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, F aksen T dt. Sekarang kita dapat melihat bahwa penerapan integrasi parsial akan menghasilkan Fx sama dengan Fa ditambah Xf aksen X dikurangi Af aksen A dikurangi integral dengan batas atas X, batas bawah A, Tf aksen T dt. Sama dengan Fa ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, Xf double aksen T dt ditambah Xf aksen A dikurangi Af aksen A dikurangi integral dengan batas atas X, batas bawah A, Tf aksen T dt sama dengan Fa ditambah X dikurangi A, F aksen A ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, X dikurangi A, F double aksen T dt. Persamaan pertama diperoleh dengan memisahkan U sama dengan F aksen T dan dV-nya itu sama dengan dt. Sedangkan persamaan kedua didapatkan dengan mencatat bahwa integral dengan batas X dan batas bawah A, XF double aksen T dt sama dengan XF aksen X dikurangi XF aksen A. Yang ketiga didapatkan dengan mengeluarkan faktor yang sama. Bila parsial ini diteruskan, maka akan didapatkan Fx sama dengan Fa ditambah X dikurangi A, F aksen A, ditambah 1/2 dikali X dikurangi A pangkat 2, F double aksen A, ditambah 1/2 dikali integral dengan batas atas X, batas bawah A, dikali X dikurangi T pangkat 2, F double aksen T dt. Dengan mengulangi proses ini, kita dapat menurunkan teorema Taylor untuk nilai N yang lebih tinggi. Proses ini dapat diformalkan dengan menerapkan teknik induksi matematika. Jadi, misalkan teorema Taylor berlaku untuk N tertentu, yaitu misalkan Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A per 1 faktorial dikali X dikurangi A ditambah sampai dengan F pangkat N A per N faktorial dikali X dikurangi A pangkat N ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, F pangkat N plus 1 T per N faktorial dikali X dikurangi T, maka kita dapat menulis ulang integral dengan integrasi parsial. Sebuah antiturunan X dikurangi T pangkat N sebagai fungsi dari T diberikan sebagai negatif X dikurangi T pangkat N plus 1 per N plus 1 sehingga integral dengan batas atas X, batas bawah A, F pangkat N plus 1 T per N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N dt sama dengan negatif F pangkat N plus 1 T per N plus 1 dikali N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N plus 1 ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, F pangkat N plus 2 T per N plus 1 dikali N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N plus 1 dt. Maka akan menghasilkan F pangkat N plus 1 T per N plus 1 dikali N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N plus 1 ditambah integral dengan batas atas X, batas bawah A, F pangkat N plus 2 T per N plus 1 dikali N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N plus 1 dt. Suku sisa dalam bentuk Lagrange dapat diturunkan dengan teorema nilai rata-rata untuk integral dengan cara berikut, yaitu Rn sama dengan integral dengan batas atas X, batas bawah A, F pangkat N plus 1 T per N faktorial dikali X dikurangi T pangkat N dt sama dengan F pangkat N plus 1 dikali epsilon dikali integral dengan batas atas X, batas bawah A, X dikurangi T pangkat N per N faktorial dt, di mana epsilon adalah suatu bilangan dari selang tertutup
X dengan integral terakhir dapat dievaluasi langsung yang akan menghasilkan Rn sama dengan f pangkat n plus 1 dikali epsilon per n plus 1 faktorial dikali x dikurangi a pangkat n plus 1 dengan secara lebih umum untuk tiap visi GT, teorema nilai rata-rata menjamin eksistensi epsilon dalam selang tersebut, yaitu a, x yang memenuhi Rn sama dengan integral dengan batas atas x batas bawah a f pangkat n plus 1 t per n faktorial dikali x dikurangi t pangkat n dikali g double aksen t per g double aksen t dt sama dengan f pangkat n plus 1 dikali epsilon per n faktorial dikali x dikurangi epsilon pangkat n dikali 1 per g double aksen epsilon dikali integral dengan batas atas x batas bawah a g aksen t dt, maka akan menghasilkan f pangkat n plus 1 dikali epsilon per n faktorial dikali x dikurangi epsilon pangkat n dikali gx dikurangi ga per g aksen dikali epsilon. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya ada teorema Taylor berbentuk Lagrange. Jika n lebih dari atau sama dengan 0 adalah bilangan bulat dan f adalah bilangan fungsi yang dapat diturunkan kontinu pada selang tertutup a, x dan dapat diturunkan n plus 1 kali pada silang terbuka a, x, maka bisa kita tulis fa plus f aksen a dikali x min a plus f double aksen a per 2 faktorial dikali x min a pangkat 2 ditambah sampai dengan f pangkat n a plus n faktorial dikali x min a pangkat n ditambah rnx. Menggambarkan fungsi f pada selang itu ialah limit n mendekati t hingga rnx sama dengan 0 dengan rnx suku sisa dalam rumus Taylor, yaitu Rn sama dengan f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial dikali x min x0 pangkat n plus 1 dengan c adalah bilangan antara n dan x pangkat n. Untuk bunyi teoremanya yaitu misalkan n anggota n i sama dengan a, b dan f itu I mendekati R dan derivatif F aksen, F double aksen, sampai dengan F pangkat N kontinu pada I dan F pangkat N plus 1 ada pada A, B. Jika X0 anggota 1, maka untuk sebarang X anggota 1 terdapat titik C di antara X dan X0. Sehingga rumusnya itu Fx sama dengan f x0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0 ditambah f double aksen x0 per 2 faktorial dikali x min x0 pangkat 2 ditambah sampai dengan f pangkat n x0 per n faktorial dikali x min x0 pangkat n ditambah f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial dikali x min x0 pangkat n plus 1. Next. Untuk pembuktiannya, di sini misalkan x0 dan x serta j itu merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya. x0 dan x didefinisikan sebagai f pada j sebagai ft sama dengan fx min ft dikurang x min t dikali f aksen t dikurang sampai dengan x min t pangkat n per n faktorial dikali f pangkat n plus 1 t di mana untuk t itu anggota dari j. Maka dapat kita tulis bahwa f aksen t-nya itu sama dengan fx min x min t pangkat n per n faktorial dikali f pangkat n plus 1 t. Jika kita definisikan G dan J-nya di antara X dan A dan Gx0 sama dengan Gx sama dengan 0 akibatnya menurut teorema Rawls terdapat titik C di antara X0 dan X sehingga 0 sama dengan G aksen C
sama dengan f aksen C ditambah n plus 1 dikali x min C pangkat n per x min x0 pangkat n plus 1 dikali f x0. Oleh karena itu, fx0 sama dengan negatif 1 per n plus 1 dikali x min x0 pangkat n plus 1 per x min C pangkat n dikali f aksen C. Sama dengan 1 per n plus 1 dikali x min x0 pangkat n plus 1 per x min C pangkat n dikali x min C pangkat n per n faktorial dikali f pangkat n plus 1 dikali C. Sama dengan negatif f pangkat n plus 1 kali C per n plus 1 faktorial dikali x min x0 pangkat n plus 1. Yang memberikan persamaan 6.2 jika Pn menotasikan suku banyak Taylor berderajat n1 dari F dan Rn itu untuk sisa. Maka kesimpulannya dari teorema Taylor dapat ditulis sebagai, boleh di next, dapat ditulis sebagai fx sama dengan ini mohon maaf harusnya Pn ya, Pnx ditambah Rn dengan Rn diberikan oleh Rn sama dengan F pangkat n plus 1 C per n plus 1 faktorial dikali X min X0 pangkat n plus 1 untuk suatu X di antara X0 dan X. Sehingga formula Xn itu disebut bentuk Lagrange atau bentuk derivatifnya dari sisa. Boleh di next. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal. Gunakan teorema Taylor untuk n sama dengan 2 untuk menghampiri akar pangkat 3 dari x plus 1 di mana x-nya lebih dari negatif 1. Untuk penyelesaiannya, diambil fungsi fx sama dengan x plus 1 pangkat 1 per 3. Pangkat 1 per 3-nya ini dari yang akar 3-nya itu kita jadikan pangkat 1 per 3. Untuk x0 sama dengan 0 dan n sama dengan 2. Nah, dari fungsi ini kita turunkan jadi f aksen x sama dengan 1 per 3 dikali x plus 1 pangkat negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 ini dari fungsi yang awal 1 per 3 dikurang 1, jadi negatif 2 per 3. Untuk f double aksennya caranya sama seperti yang tadi, menghasilkan f double aksen sama dengan negatif 2 per 9 dikali x plus 1 pangkat negatif 5 per 3. Dan untuk C triple aksennya juga sama, jadi f triple aksen x sama dengan 10 per 27 dikali x plus 1 pangkat negatif 8 per 3. Dan karena x 0-nya sama dengan 0, kita bisa ubah x-nya ini jadi 0. Jadi f aksen 0 sama dengan 1 per 3. Dan f double aksen 0 sama dengan negatif 2 per 9. Jadi karena turunannya sudah kita temukan, kita bisa masukkan ke rumus P2X sama dengan F0 ditambah F aksen 0 dikali X dikurang 0 ditambah negatif 2 per 9 per 2 faktorial dikali X min 2 pangkat 2. Menghasilkan 1 ditambah 1 per 3X dikurang 1 per 9 X kuadrat. Ini harusnya negatif 1 per 9 ya. Nah, selanjutnya, sehingga didapat itu R2X sama dengan 1 per 3 faktorial dikali F triple aksen C X pangkat 3. Nah, 1 per 3 faktorial itu hasilnya kan 1 per 6 dikali F triple aksen C-nya itu tadi kan 10 per 27 dikali X plus 1 pangkat negatif 8 per 3. Itu kita kalikan dengan 1 per 6. Hasilnya akan menjadi 5 per 81 untuk titik C antara 0 dan X. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan bahwa
X-nya itu 0,3. Kita masukkan ke rumus yang tadi, P2X sama dengan 1 ditambah 1 per 3X dikurang 1 per 9 X pangkat 2. Tadi kan X-nya itu 0,3, dan di mana 0,3 itu nilainya sama dengan 3 per 10. Jadi, kita substitusikan P2 0,3 sama dengan 1 ditambah 1 per 3 dikali 3 per 10 dikurang 1 per 9 dikali 3 per 10 kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 1 per 10 dikurang 1 per 9 dikali 3 per 10 kuadrat itu kan hasilnya 9 per 100. Nah, hasil akhirnya itu akan 1,09. Nih, hasil akhirnya akan 1,09. 1,09. Untuk lebih lanjutnya, karena dalam kasus ini C lebih dari 0, maka C plus 1 pangkat negatif 8 per 3 itu kurang dari 1. Dan sehingga errornya paling besar adalah R2 dalam kurung 0,3 kurang dari atau sama dengan 5 per 81 dikali 3 per 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 600. 1 per 600 itu kurang dari 0,17 dikali 10 pangkat negatif 2. Jadi diperoleh akar 3 dari 1,3 dikurang 1,09 itu kurang dari 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2. Yaitu diperoleh ketelitian sampai 2 tempat desimal. Next. Dan untuk latihan soalnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk latihan soalnya di sini ada tunjukkan bahwa 1 dikurangi 1 per 2X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan cos X untuk semua X anggota R. Untuk pembahasannya, dengan fx sama dengan cos x dan x0 sama dengan 0 di dalam teorema Taylor, maka diperoleh cos x sama dengan 1 dikurangi 1 per 2x pangkat 2 ditambah r2x. Dengan r2x itu sama dengan f double aksen c per 3 faktorial dikali x pangkat 3, maka sama dengan sin c per 6 dikali x pangkat 3. Dan C bilangan di antara 0 dan X. Jika 0 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan Pi, maka 0 kurang dari atau sama dengan C, kurang dari atau sama dengan Pi. Untuk lebih lanjut, karena C dan X pangkat 3 itu positif, maka R2X itu lebih dari atau sama dengan 0. Juga jika negatif Pi kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 0, maka negatif Pi kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan 0. Karena C dan X pangkat 3-nya itu negatif, maka R2X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Oleh karena itu, 1 dikurangi 1 per 2 X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan cos X untuk mutlak X kurang dari atau sama dengan Pi. Maka jika mutlak X kurang dari atau sama dengan Pi, maka 1 dikurangi 1 per 2X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan cos X. Dan ketaksamaan dengan sendirinya dipenuhi. Jadi ketaksamaan di atas dipenuhi untuk semua X anggota bilangan Pi. Oke, karena pembahasan materinya sudah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Teorema Taylor merupakan salah satu hasil penting dalam analisis diferensial real yang menjelaskan bahwa setiap fungsi yang dapat diturunkan secara kontinu dapat dihampiri oleh suatu polinomial berdasarkan nilai fungsi dan turunannya di suatu titik. Melalui teorema ini, fungsi yang kompleks dapat didekatkan oleh bentuk polinomial sederhana yang memberikan gambaran perilaku fungsi di sekitar titik tertentu. Bukti dan penerapan teorema Taylor menunjukkan bahwa keterkaitan yang erat antara konsep turunan dan pendekatan fungsi, serta memberikan cara sistematis untuk memperkirakan nilai fungsi yang besar
nilai fungsi dan besar kesalahannya atau suku sisa. Dalam bentuk Lagrange, teorema Taylor memberikan batas yang lebih jelas terhadap nilai hampiran yang diperoleh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.